Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang analisis laporan kinerja keuangan. Yang beranggotakan yang pertama Arif Cahyadi dengan NIM 2010531013 dan Ikhwanuddin dengan NIM 2010531030. Gambaran umum tentang materi ini yaitu yang pertama menghitung varians, yang kedua variansi dalam praktik, dan yang ketiga keterbatasan analisis varians. Dan yang menjelaskan materi pertama yaitu Arif Cahyadi. Pada Arif, persilakan. Baik, terima kasih pada Iwan. Materi pertama yaitu menghitung varians. Adapun kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians meliputi ide-ide berikut ini. Pertama, ada mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, ada merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, ada fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, ada mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Yang kelima, ada menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Yang keenam, ada menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat untuk dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Selanjutnya ada jenis varians yang pertama yaitu varians pendapatan. Varians harga penjualan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. B. Varians bauran dan volume. Seringkali varians bauran dan volume tidak dapat dipisahkan. Adapun rumus dari varians bauran dan volume yaitu volume aktual dikurang volume yang dianggarkan kali kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya ada varians bauran. Varians bauran diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Adapun rumus dari varians bauran yaitu total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan dikurang volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. D ada varians volume. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Adapun rumus dari varians volume yaitu total volume penjualan aktual dikali persentase yang dianggarkan dikurang penjualan yang dianggarkan kali kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya ada penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan analisis laba adalah memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Adapun rumus varians pangsa pasar yaitu penjualan aktual dikurang volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya ada rumus varians volume industri yaitu volume industri aktual dikurang volume industri yang dianggarkan dikali penetrasi pasar yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya ada jenis varians yang kedua yaitu varians beban. Yang pertama ada biaya tetap yaitu varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapatkan dari pengurangan. Karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik volume penjualan maupun volume produksi. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan produksi aktual. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Ikhwan. Terima kasih Arif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variasi dalam praktik. Yang pertama yaitu periode waktu dari perbandingan. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun berjalan sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan. Perbandingan anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan
memenuhi target laba tahunan. Yang kedua atau B, fokus pada margin kotor. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Biaya produksi standar saat ini harus mempertimbangkan perubahan dalam biaya produksi yang disebabkan oleh perubahan dalam tarif upah dan harga bahan baku. Yang C, standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar yang digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, standar historis. Dan yang ketiga, standar eksternal. Yang D atau yang keempat, sistem biaya penuh. Varians ini adalah selisih antara biaya produksi tetap yang dianggarkan pada volume aktual dan biaya produksi tetap standar pada volume tersebut. Hal yang penting adalah bahwa varians produksi seharusnya dikaitkan dengan volume produksi, bukan dengan volume penjualan. Yang E, jumlah rincian. Dalam jumlah rincian ini menganalisis varians pendapatan pada beberapa tingkatan. Pertama secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Yang F, biaya praktik dan biaya diskresioner. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah. Materi yang ketiga yaitu keterbatasan analisis varians. Walaupun analisis varian adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Yang kedua, dalam analisis varian adalah untuk menentukan apakah satu varians adalah signifikan. Yang ketiga yaitu dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Yang selanjutnya yaitu tindakan manajemen. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atau inisiatif mereka sendiri. Yang pertama, laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya. 2. Gunakan laporan formal dari sumber resmi. Laporan dari sumber tidak resmi mungkin tidak lengkap atau disalahpahami oleh pembacanya. Yang ketiga, adanya diskusi atasan dan bawahannya untuk menjelaskan varians yang signifikan, tindakan perbaikan yang dilakukan, dan waktu yang diperlukan untuk tindakan perbaikan tersebut. Yang keempat, laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik selama bisnis berjalan baik. Pujian adalah yang paling diperlukan dan kebanyakan orang tidak mengharapkan untuk memperoleh pujian secara rutin. Baiklah, itu hasil dari presentasi kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.